Untuk panjenengan yang hendak mengikuti gembleng, saya minta kesungguhan panjenengan, okay? Saya minta kesungguhan panjenengan di dalam gembleng. Dan untuk yang baru mulai belajar juga saya minta kesungguhannya. Karena apa? Karena sudah teramat sangat sering saya katakan bahwa ini sulit. Ini sulit. Berat. Hanya saja saya permudah dan saya peringan. Namun walau seperti itu, bukan berarti bisa diremehkan. Terlebih lagi, portal peradaban, kehidupan, kejayaan manusia sudah dibuka. Artinya, sesungguhnya di sini pintu taubat itu sudah ditutup. Dengan terbukanya portal kejayaan manusia ini, berarti pintu taubat itu sudah ditutup. Namun dikarenakan yang disebut Tuhan itu Maha Pengampun, tidaklah mungkin jika ada hambanya yang bertobat, Tuhan tidak mengampuni atau tidak menerima tobatnya. Itu tidak mungkin, karena yang dimaksud Tuhan itu adalah Maha Pengampun. Hanya saja di sini perlu bersungguh-sungguh. Perlu keseriusan. Tidak bisa main-main lagi seperti dulu-dulu. Sekarang bertobat, besok kumat. Nggak bisa seperti itu lagi. Dikarenakan sesungguhnya pintu tobat sudah ditutup. Namun dikarenakan Tuhan itu adalah Maha Pengampun, tidaklah mungkin jika ada hambanya yang bertobat, Tuhan tidak menerima tobatnya dan tidak mengampuni tobatnya. Namun dibutuhkan kesungguhan di sini. Tidak bisa bermain-main lagi seperti dulu-dulu. Kalau dulu-dulu masih bisa kita bermain-main. Pagi bertobat, sorenya kambuh lagi. Nanti malam bertobat, paginya kambuh lagi. Tidak bisa seperti itu sekarang. Karena apa? Karena sesungguhnya pintu tobat sudah ditutup. Termasuk kelanjutan gembleng yang nanti akan saya adakan lagi dimulai tanggal 19-20 Agustus. Itu sebagai bukti bahwa Romo itu Maha Pengampun. Kalau Romo tidak Maha Pengampun, bukan Maha Pengampun, Tuhan itu bukan Maha Pengampun, harusnya gembleng itu sudah nggak ada. Harusnya gembleng itu sudah nggak ada. Sama halnya seperti pintu tobat itu sudah ditutup. Nah di sini saya harap jenengan jangan bermain-main. Kalau panjenengan sampai bermain-main, tidak bersungguh-sungguh, panjenengan akan semakin hancur. Nah, lebih sakit dari yang sudah-sudah.
Sedangkan untuk yang sedang laku suci menuju abadi, sama. Panjenengan juga harus lebih ekstra hati-hati lagi di sini. Karena jika tidak, panjenengan tetap akan mengalami kesedihan jika tidak dalam kesiapan. Malam ini, di hadapan panjenengan yang malam ini ada di sini, saya akan berbicara sebagai asli wong edan bagu. Malam ini, saya akan menjadi wong edan bagu yang seaslinya. Tidak palsu. Lah kalau begitu selama ini yang kami hadapi adalah wong edan bagu palsu ya. Bukan yang sebenarnya, bukan yang aslinya. Bener. Yang selama ini panjenengan hadapi itu adalah wong edan bagu palsu, bukan yang seaslinya. Dan malam ini saya ingin sebagai wong edan bagu yang seaslinya. Sebenarnya atau sesungguhnya, setelah saya sampai di rumah yang terletak di kampung halaman saya, tempat di mana saya dicipta oleh Tuhan saya, yang kemudian dilahirkan ke dunia ini, semua tujuan saya itu saya hentikan. Lawang sudah sampai di rumah. Lawang tujuan saya adalah pulang ke rumah. Dikarenakan saya sudah sampai di rumah, maka seluruh tujuan saya yang terutama adalah pulang ke rumah atau kembali ke rumah, itu saya hentikan. Kepentingan saya, keperluan saya, kebutuhan saya, keinginan saya juga saya hentikan. Yang saya tahu saya hanya leyeh-leyeh tiduran. Leyeh-leyeh tiduran di rumah saya sendiri, di kampung halaman. Nggak ada yang saya lakukan. Selain layah-layah tiduran, nggak ada yang saya lakukan. Sambil menunggu moksa, jika jalannya raga saya adalah moksa. Sambil menunggu mati, atau sambil menunggu mati, jika jalan raga saya ini harus mati. Jadi sambil menunggu moksa, kalau jalannya raga saya ini harus moksa, atau sambil menunggu mati, jika jalannya raga saya ini mati, nggak ada yang saya lakukan. Saya hanya leyeh-leyeh di tempat tidur, di rumah pribadi saya, yang terletak di kampung halaman saya, di mana pertama kali Tuhan menciptakan saya, merancang saya, mendesain saya, yang kemudian melahirkan saya atau menurunkan saya ke bumi ini, ke dunia ini. Nggak ada yang saya lakukan. Itu aslinya wong edan bagu.
Ketika itu saya ada di Gunung Ratu. Gunung di mana di bawahnya itu terdapat sebuah pertapaan para leluhur saya hingga sampai kepada Presiden pertama Republik Indonesia. Ketika itu saya ada di sana. Pertapaan tersebut, Gunung Ratu tersebut ada di Desa Cimone, Kecamatan Paguyangan, Brebes, perbatasan antara Banyumas dan Cilacap. Jadi Gunung Ratu itu diapit 3 kabupaten. Kabupaten Brebes, Cilacap, dan Banyumas. Ketika itu saya ada di sana. Jadi selain leyeh-leyeh, tiduran, menikmati keberhasilan saya dengan nyaman, dengan bahagia, nggak ada yang saya lakukan. Karena semuanya sudah selesai. Namun Romo menggerakkan saya. Dan ketika Romo menggerakkan saya nggak bisa berbuat apa-apa. Ketika Romo menggerakkan saya nggak bisa berbuat apa-apa. Selain menikmati rasanya ketika Romo menggerakkan saya. Dengan kesadaran cinta kasih sayang Romo itu sendiri. Awalnya saya nebak-nebak. Pada mulanya saya itu nebak-nebak. Mungkin Romo sedang menunjukkan tempat buat saya ketika raga saya mengalami moksa, jika jalannya moksa, atau tempat di mana raga saya akan mengalami kematian jika jalannya raga saya itu mati. Awalnya saya menebak-nebak seperti itu. Sambil menikmati rasanya ketika Romo menggerakkan saya. Awalnya. Ada kalanya Romo menggerakkan saya untuk menyampaikan wahyu pancagaib, wahyu pancalaku itu apa dan bagaimana kepada orang-orang. Ada kalanya Romo menggerakkan saya untuk berjalan kaki, ada kalanya Romo menggerakkan saya untuk naik kendaraan dan lain sebagainya hingga saya sampai di sini. Asli semua itu bukan saya. Semua yang terjadi itu bukan saya. Itu Romo sendiri yang menggunakan saya. Ketika saya berada lama di tempat ini, awalnya juga saya berpikir bahwa tempat inilah yang nantinya akan menjadi jalannya raga saya. Ketika mati atau moksa. Awalnya saya berpikir seperti itu. Namun selain nebak 2 hal itu, nggak ada yang bisa saya lakukan. Artinya semua yang terjadi asli itu Romo yang menggerakkan. Bukan kehendak saya, bukan keinginan saya. Dan itu bukan saya. Apapun itu.
Setelah beberapa tahun saya ada di tempat ini, dan beberapa tahun itu sudah melampaui batas waktu yang saya perjanjikan dengan Romo tentang raga saya. Di situ saya mulai berpikir bahwasanya ini bukanlah tempat di mana raga saya nantinya akan mengalami kematian atau moksa. Melainkan tempat ketika Romo menggunakan saya sepenuhnya. Dan tetap tidak ada yang bisa saya lakukan selain menikmati rasanya kelakuan Romo yang menggunakan saya. Dan terjadilah seperti ini. Asli semuanya itu bukan kehendak saya. Saya yang asli itu layah-layah, tiduran. Apa yang harus saya lakukan? Lawang tujuan saya kembali ke rumah di kampung halaman saya. Lah saya sudah sampai di rumah di kampung halaman saya. Apa yang harus saya lakukan? Kalau bukan layah-layah meletakkan semua beban. Jadi saya sudah nggak punya keinginan, nggak punya tujuan, nggak punya maksud, nggak punya kebutuhan, nggak punya kepentingan, nggak punya keperluan, nggak punya visi dan misi, nggak punya. Namun rupanya Romo suka dengan saya. Sehingga selama itu Romo selalu menggunakan saya hingga detik ini. Nah ini kalau panjenengan tidak bersungguh-sungguh, rugi panjenengan sendiri. Karena sungguh itu bukan saya. Dari semua pergerakan-pergerakan yang digerakkan oleh Romo pada diri saya juga banyak belajar sama seperti panjenengan. Ketika pada saat-saat tertentu, Romo juga mempergerakkan saya untuk nonton video saya sendiri. Setelah saya simak video saya sendiri, di situ begitu terurutnya, begitu teraturnya. Dari awal, dari nol, naik hingga sampai ke puncaknya. Seakan-akan sudah disetting sedemikian rupa. Berurutan, video itu benar-benar berurutan. Di situ saya banyak belajar, sama seperti panjenengan. Hanya saja saya bersungguh-sungguh. Kalau panjenengan belum tentu. Awalnya saya juga nggak ngerti, nggak paham, nggak mengetahui bahwa Wahyu Pancagaib itu adalah sedulur papat Kalimo Pancer. Wahyu Pancalaku itu adalah sifatnya dan sikapnya sedulur papat Kalimo Pancer. Saya nggak tahu awalnya. Sungguh saya nggak tahu. Namun saya pelajari, saya mendapatkan pelajaran itu ketika saya menikmati rasanya kelakuan yang digerakkan oleh Romo tersebut. Nah dari situ saya mendapatkan ilmu-ilmu pengertian, ilmu-ilmu pemahaman, ilmu-ilmu pengetahuan tentang apa dan bagaimana itu Wahyu Pancagaib. Terutama bahwasanya Wahyu Pancagaib adalah sang penggeraknya setiap makhluk. Awalnya saya nggak tahu. Di sini baru saya ketahui ketika saya menyimak video saya sendiri tentang saya bunuh diri. Di dalam perjalanan spiritual saya, karena saya menemukan jalan buntu,
udah capek, udah putus asa di situ. Kemudian saya bunuh diri. Untuk mengakhiri semuanya agar capek saya ini tidak berkepanjangan. Masalah saya ini tidak berkepanjangan. Pikir saya hanya dengan bunuh diri, satu-satunya jalan untuk menyelesaikan semuanya. Nah, setelah saya melakukan bunuh diri, namun ternyata justru saya sampai di rumah saya, di kampung halaman. Setelah itu selesai, udah selesai. Lalu tujuan saya pulang ke rumah di kampung halaman. Nah, setelah saya sampai di rumah di kampung halaman saya, di mana saya dulu diciptakan, didesain, dirancang oleh Tuhan, selesai, sudah selesai. Ngapain saya capek-capek nyari-nyari, mempelajari wahyu pancagaib, wahyu pancalaku itu apa dan bagaimana? Ngapain lah, saya sudah nyampe di rumah. Namun ternyata Romo menggerakkan saya dengan berbagai kekuasaannya. Sampai pada akhirnya saya tahu, loh ternyata saya sendiri tahu akhirnya. Dan malam ini saya berusaha untuk menolak Romo. Makanya tadi saya katakan saya akan menjadi sebagai wong edan baku yang seaslinya. Jadi dari tadi sampai sekarang saya sudah sedang berusaha menolak pergerakan Romo. Karena saya ingin menjadi diri saya sendiri. Dengan itu saya menyampaikan ini. Artinya kalau panjenengan orang gugu dengan apa yang sudah saya sampaikan dulu-dulu dan kedepannya nanti rugi panjenengan sendiri. Karena asli itu bukan saya. Dan saya pun ikut jadi pembelajar di situ. Apapun yang saya bicarakan, apapun yang saya katakan, apapun yang saya lakukan, itu Romo semua. Aslinya saya hanya diam. Diam, menikmati rasa kelakuan Romo yang sedang menggunakan saya. Dan dari situ saya mendapatkan ilmu-ilmu pengertian, ilmu-ilmu pemahaman, dan ilmu-ilmu pengetahuan. Jadi sesungguhnya saya sudah nggak punya visi dan misi, itu nggak punya. Tujuan nggak punya. Keinginan nggak punya. Kemauan, kehendak juga nggak punya. Kebutuhan juga nggak punya. Kalau saya punya itu, mestinya saya menemui anak istri saya. Mestinya, kalau saya punya keinginan, punya kemauan, mestinya saya menemui anak istri saya yang jauh berada di Kalimantan sana. Karena apa? Karena saya punya kesadaran, rasa cinta kasih sayang Romo. Jadi bagaimana mungkin saya tega tetap membiarkan anak istri saya tanpa saya di tempat yang jauh di sana. Kalau saya punya keinginan, kalau saya punya kepentingan. Jadi jujur saya katakan, saya nggak punya visi dan misi apapun, saya nggak punya. Kepentingan apapun saya enggak punya, tujuan apapun saya juga enggak punya. Keinginan, kemauan, kehendak enggak punya, sungguh saya enggak punya. Kalau saya punya itu, mestinya saya akan berusaha untuk bisa membagi waktu. Kumpul dengan anak istri saya, ibu saya, yang mungkin saat ini hanya tinggal menunggu waktu akan kembali ke hadirat Tuhan. Sembari tetap berhubungan dengan panjenengan tentang apa dan bagaimana itu wahyu pancagaib dan wahyu pancalaku. Namun dalam kenyataannya, betapapun anak istri saya di Kalimantan sana, betapapun keluarga saya dan ibu kandung saya di Sulawesi sana, saya tetap di sini. Saya tetap di sini
dengan senyuman jujur saya. Nah, di sini harusnya panjenengan bisa mengambil kesimpulan bahwasanya wong edan baku benar-benar sudah nggak punya misi dan visi. Kepentingan, keinginan sudah nggak punya. Sudah nggak punya. Jika ada itu, ada ini, terjadi itu, terjadi ini, itu adalah kelakuan Romo yang menggunakan saya. Di baliknya, saya tetap tidak bisa apa-apa. Selain menikmati rasanya, kelakuan yang saya lakukan, yang itu digerakkan oleh Romo. Selain itu nggak ada. Nggak ada yang bisa saya lakukan. Nah, dari sini, dengan ini, saya nyatakan, sesungguhnya Wahyu Pancagaib dan Wahyu Pancalaku yang tak lain dan tak bukan adalah sedulur papat kalimo pancernya kita sendiri. Sang penggerak diri kita ini. Sang penggerak diri kita ini. Ini sangat rumit. Sangat rumit sekali. Bagaimana tidak? Di dalam prosesnya, tidak sedikit saudara-saudari kita di luar sana yang ikut menyimak informasi yang saya berikan tanpa tedeng aling-aling melalui konten-konten video. Itu menganggap bahwa apa yang sedang kita kaji bersama, apa yang sedang kita praktekkan bersama ini, yaitu Wahyu Pancagaib dan Wahyu Pancalaku, menurut mereka itu sama. Menurut mereka itu mirip. Bahkan mereka berani berkesimpulan sama persis. Sama persis. Karenanya, ada beberapa di antaranya datang menemui saya di sini. Ada yang kedatangannya pura-pura ikut belajar. Pura-pura ikut belajar. Di dalam belajar, pada akhirnya mereka mengatakan maksud kedatangannya ke sini yang sebenarnya. Tak lain dan tak bukan, ingin menggabungkan apa yang sedang mereka kaji dengan apa yang sedang saya kaji. Karena menurut mereka sama persis. Tujuannya menurut mereka, kalau apa yang sedang saya kaji dengan apa yang sedang mereka kaji, ini digabungkan, akan lebih mudah dan lebih cepat mendapatkan anggota atau pengikut. Dengan begitu, semakin damailah dunia ini. Itu menurut mereka. Dan menghadapi itu, saya tidak bisa apa-apa. Saya tidak bisa apa-apa. Saya hanya tetap menikmati rasanya kelakuan Romo yang sedang menggunakan diri saya. Menanggapinya, Romo tidak mau. Diajak bergabung itu Romo tidak mau. Karena apa? Karena Wahyu Pancagaib dan sifat-sikapnya Wahyu Pancagaib yaitu Wahyu Pancalaku. Itu misinya bukan untuk mendamaikan dunia. Bukan. Makanya Romo menolak ketika ada yang datang ke sini meminta kerjasama dengan saya, bergabung dengan saya, menyatukan apa yang dikaji dengan apa yang saya kaji untuk merekrut, lebih mudah merekrut banyak pengikut agar dunia ini lebih cepat damainya. Romo menggerakkan saya untuk menolak itu. Artinya Wahyu Pancagaib itu kan tujuannya
maksudnya, keinginannya, visi dan misinya kan bukan untuk mendamaikan dunia. Ada lagi yang terang-terangan datang ke sini ada. Kalau tentang apa yang saya kaji dan apa yang sedang saya praktekkan, mereka sudah tahu melalui YouTube. Begitu datang, mereka langsung mengungkap apa yang sedang mereka kaji, apa yang sedang mereka praktekkan. Bahwasanya intinya adalah sama dengan apa yang sedang saya kaji, dengan apa yang sedang saya praktekkan. Titik akhirnya, mari Pak Web kita bekerja sama, kita gabungkan menjadi satu. Karena ini sama-sama baiknya, sama-sama benarnya. Untuk kebaikan umat Pak Web. Tapi Romo menolak. Berarti wahyu pancagaib dan sikap-sifatnya wahyu pancagaib, yaitu wahyu pancalaku, bukan untuk kebaikan umat kan, visi dan misinya, tujuannya. Lah buktinya Romo menolak. Romo menggerakkan saya untuk menolak kerjasama ini. Berarti ini bukan untuk kebaikan umat. Ada lagi yang datang. Tujuannya sama. Meminta kerjasama, menggabungkan. Agar supaya semakin mudah mendapatkan pengikut dalam jumlah banyak. Dengan begitu, Satrio Paningit atau Imam Mahdi atau Ratu Adil akan semakin cepat muncul ke dunia ini. Sehingganya dunia menjadi gemah ripah lojinawi. Katanya mereka seperti itu. Tapi Romo juga menolak. Romo itu menggerakkan saya untuk menolak kerjasama ini. Lah berarti kan wahyu pancagaib dan sifat-sikapnya wahyu pancagaib ini tidak memiliki visi dan misi membantu Satrio Paningit, Ratu Adil. Enggak, Imam Mahdi enggak ada misi dan visi ke situ, enggak ada. Enggak ada kepentingan ke situ sama sekali. Buktinya Romo menolak gitu loh. Romo menggerakkan saya untuk menolak kerjasama ini. Dan masih banyak lagi saudara-saudari kita yang juga melakukan kebaikan-kebaikan di luar sana, datang menemui saya, baik itu secara langsung atau melalui telepon, mengajak saya berkongsi, bekerja sama, atau bersekutu, menggabungkan apa yang sedang saya kaji dengan apa yang mereka kaji. Dan semuanya itu bervisi dan misi. Semuanya itu berkepentingan. Lawang saya sudah nggak punya kepentingan, saya sudah nggak punya visi dan misi. Lawang saya sudah nyampe di rumah saya sendiri, di kampung halaman. Saya sedang layah-layah. Dan Romo juga ketika menggerakkan, ketika menggunakan diri saya, juga menolak. Ini rumit banget loh. Rumit banget loh tentang wahyu pancagaib itu. Ini jangan main-main loh. Saya juga pernah menyimak video saya sendiri di mana di dalam video itu saya mengatakan ini bukan organisasi, ini bukan agama, ini bukan kepercayaan, ini bukan kejawen, ini bukan adat tradisi, ini bukan kebatinan, ini bukan ilmu, ini bukan padepokan, ini bukan itu bukan saya loh, saya baru tahu di situ loh. Saya hanya manggut-manggut saja. Pantesan ketika ada saudara-saudari saya yang datang untuk bekerja sama dengan saya, Romo menggerakkan saya untuk menolak. Lah wong wahyu pancagaib itu bukan itu semua. Bahkan saya pernah menyimak video saya sendiri, di mana di dalam video itu saya mengatakan ini urip gitu loh. Ini hidup. Lah hidup ini loh yang menjadikan seseorang bisa punya misi, bisa punya visi, bisa punya kepentingan, bisa beragama, bisa beribadah, bisa bekerja, bisa berdoa, bisa menyebut nama-nama Tuhan dan lain sebagainya. Ini loh yang sedang kita kaji bersama. Yang sedang kita praktekkan bersama itu ini loh. Ini asli saya loh yang ngomong, bukan Romo. Jujur saya katakan. Dan ini rumit sekali. Jadi kalau panjenengan yang sudah pernah mendapatkan kata-kata dari saya, menurut panjenengan, kalau panjenengan tidak
bersungguh-sungguh menjalankannya, tidak bersungguh-sungguh melakukannya, rugi panjenengan sendiri loh. Lawang itu bukan saya. Dan saya juga sedang mempelajari itu. Sama seperti panjenengan. Bahkan beberapa hari yang lalu, saya itu sampai itu melihat video saya sendiri, di mana dalam video itu saya mengatakan, wong edan bagu lahir kembali ke dunia sebagai kebajikan. Atau sebagai kesadaran rasa cinta kasih sayang Ruh Kudus. Sebab karena itu, selain kebajikan, selain kesadaran rasa cinta kasih sayang Roh Kudus, tidak bagi wong edan bagu. Itu saya gedek-gedek sendiri. Itu bukan saya itu. Lah dari situ harusnya panjenengan bisa menyimpulkan bahwasanya apa yang sudah dikatakan oleh wong edan bagu dulu-dulu itu bukan kata-katanya wong edan bagu itu. Dan saya juga sedang belajar di dalamnya. Melalui konten-konten video yang saya buat sendiri. Dan pembuatan video itu pun digerakkan oleh Romo. Asli saya bulet di sini. Saya tidak punya keinginan bergerak itu, belajar ini. Saya udah capek. Makanya ketika saya sudah sampai di rumah, di kampung halaman, saya leyeh-leyeh, tidak mau melakukan apapun. Nggak mau. Semuanya, anak istri saya, ibu saya, keluar, semuanya itu udah saya percayakan sama Romo. Jadi saya benar-benar enjoy. Benar-benar leyeh-leyeh di situ. Sudah tidak mau melakukan itu, ini, ingin, tidak mau. Udah capek. Tapi dalam kenyataannya kan terjadi itu, terjadi ini, terjadi itu, terjadi ini. Dan semua itu Romo. Saya hanya menikmati rasanya saja. Dikarenakan saya menikmati semua rasa dari kelakuan yang dipergerakkan oleh Romo. Jadi saya ngerti semua. Saya paham semua, saya tahu semua. Hingga sampai pada malam ini saya mengambil kesimpulan bahwa wahyu pancagaib itu adalah gaib, gaibnya gaib. Tidak bisa disamakan dengan apapun. Tidak bisa disamakan dengan apapun. Dan inilah sesembahan yang sebenar-benarnya, sesembahan yang nyata. Dan saya rasa tidak selamanya Romo itu akan menggerakkan saya. Tidak selamanya Romo itu akan menggunakan saya. Artinya, ketika Romo sudah tidak menggunakan saya, ketika Romo sudah tidak menggerakkan saya, berarti saya itu diam loh. Kalau apa yang sudah keluar dari mulut saya sebelum malam ini, buat panjenengan kok panjenengan tidak konsekuen di situ, rugi panjenengan sendiri. Ketika sampai di saat di mana Romo sudah tidak menggunakan saya. Karena sesungguhnya saya yang sebenarnya adalah diam. Sudah tidak melakukan apapun. Lah seharusnya seluruh manusia hidup, terutama putra kekudangannya Romo, harusnya itu seperti itu. Harusnya itu seperti itu. Sungguh tidak ada sesuatu yang membahagiakan selain ketika diri kita itu digunakan oleh Romo. Enggak ada yang lebih bahagia dari itu.